Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Amma ba'd. Kembali lagi bersama Kimbal Sarungan Official. Untuk kesempatan kali ini saya mau mengisahkan perjuangan seorang santri yang dimana itu dikisahkan santri itu ditugaskan di suatu tempat yang dimana tempat itu dulunya itu pernah dibuat untuk tugasan juga. Jadi sebelum santri itu ditugaskan itu ada santri-santri sebelumnya, dan setiap ditugaskan di daerah itu pasti meninggal. Kasih santri lagi meninggal, dan kasih santri lagi meninggal, dan akhirnya pada suatu ketika itu ada santri yang ini yang saya mau kisahkan. Santri itu ditugaskan di suatu tempat, yaitu di tempat itu, dan akhirnya beliau itu ya termasuknya lolos lah, karena yang sebelumnya itu nggak sampai setahun sudah meninggal, nggak sampai setahun minggat, nggak sampai setahun terus gila. Yang terakhir ini sampai 20 tahun, bahkan sampai ya kalau nggak salah itu sekitar sudah 25 tahun di sana. Dan alhamdulillah itu ya sudah, bagi saya itu sudah lulus, karena berbeda dengan yang lain. Tapi bagi saya kelolosan hidup itu ketika sudah meninggal, ya ketika sudah meninggal itu diraihkan sama Allah, itu perjuangannya lah. Kalau belum meninggal itu belum, bagi saya seperti itu. Karena yang namanya hidup itu masih berjuang, belum waktunya untuk istirahat. Istirahat itu setelah mati nanti, mati baru istirahat. Itu pengertiannya Mbah Yai Thaifur Mawardi yang ada di Purworejo. Jadi ini orang ini ya dari dulu ya, menikah, lalu di rumahnya, lalu ditugaskan sama kiainya, kamu tugas di sana, kamu di sana mengemban orang di sana. Karena di sana itu rata-rata orangnya itu masih abangan, orangnya itu masih jarang yang ya rata-rata Islam, tapi Islam KTP nggak pernah ada yang sholat, terus masih pada memakai sesaji, terus bahasanya itu kasar-kasar, dan tak jarang orang yang memakai ilmu kegelapan, ya ilmu yang suka ya ilmu-ilmu hitam lah seperti itu. Dan di situ ditugaskan, dan di situ juga ada masjid yang dimana masjid itu masjid Tiban. Jadi di masjid Tibannya depannya ada rumahnya, dan di situ juga kiainya dulu itu menugaskan di situ udah ada rumahnya, tinggal makein aja ya. Dan itu disuruh ngurusin masjid yang ada di situ, yaitu Masjid Tiban. Apa itu Masjid Tiban? Saya pernah jelaskan di konten-konten sebelumnya, bahwasanya saya cuplikan ya, bahwasanya Masjid Tiban itu adalah masjid yang tiba-tiba ada, ujuk-ujuk ada. Jadi ada Masjid Tiban, terus ada musola Tiban, ada langgar Tiban. Pokoknya nggak tahu, ujuk-ujuk udah ada di situ, dan orang-orang sekitar itu nggak pernah ada yang tahu siapa dan yang mendanai siapa, yang membangun ini siapa nggak tahu. Itu makanya namanya Masjid Tiban. Di Aceh juga dulu ada ya, sempat viral itu. Jadi masjid itu tiba-tiba udah pindah ke suatu tempat, nggak ada yang tahu. Nah, mungkin ya bagi saya itu kemungkinan karena di suatu masjid itu kan ada di suatu tempat, dan di situ terbengkalai, nggak ada yang ngurus sama sekali. Dan akhirnya salah satu atau beberapa wali itu bermusyawarah, dan akhirnya memindahkan masjid itu ke suatu tempat yang dimana besok suatu saat ada orang yang mau beribadah di sana. Dan mungkin itu menurut yang bisa saya tangkap seperti itu. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Jadi di situ orang itu bertugas lah. Di sana waktu bertugas itu banyak kejadian yang aneh, banyak kejadian yang janggal. Ya, karena di masjid itu ternyata ya mengajak orang di situ sangat susah sekali. Bahkan sampai sekarang jamaahnya dan orang yang mau mengaji itu masih sangat sedikit ya. Persis hampir sama itu seperti kisahnya Nabi Syam'un atau Samson itu dulu besok di akhirat juga orang satu-satunya nabi yang membawa pedang. Tetapi semua nabi kan bawa pedang. Ya, tapi di situ Sam'un itu satu-satunya orang yang membawa pedang tapi nggak punya pengikut. Sedangkan Nabi Muhammad pengikutnya banyak, Nabi Adam pengikutnya banyak, Nabi Ibrahim pengikutnya banyak. Nabi Sam'un itu bawa pedang
sama sekali nggak punya pengikut, sedangkan mereka para nabi yang lain bawa pedang punya pengikut. Ya ada yang banyak, ada yang sedikit, dan ini Syamun satu-satunya orang yang nggak punya pengikut sama sekali. Nah ini kisahnya ya seperti orang ini, tetapi di sana ya masih mending ada orang tua yang mau ngaji, ada anak-anak kecil yang datangnya cuma ya beleng-belengan, kadang mau ngaji kadang enggak. Itu bagi saya itu alhamdulillah sudah ada yang mau ngaji. Nah anehnya di masjid itu ya kalau ya anehnya seperti itu ngajinya itu kan kadang banyak kadang sedikit, dan itu sering sekali terjadi hal-hal yang aneh ketika itu santri yang ditugaskan itu ketika sholat itu kan jarang ada yang jamaah ya, kadang jamaah cuma satu, kadang cuma dua, terus kadang tiga, dan yang satu itu cuma main-main lagi sholat sambil main ke sana kemari, nanti kembali lagi. Itu udah dewasa udah tua, jadi cuma ya entahlah itu gimana, itu entah ngelegain sama santri tersebut atau dirinya itu emang kelakuannya seperti itu ya. Karena di situ ya waktu sholat kan kadang ya itu sebanyak-banyaknya tiga, mungkin kadang satu soft, kadang dua soft, itu pun jarang sekali. Yang lebih sering itu cuma satu soft, dua soft, kadang itu ya adzan asar dan zuhur itu nggak diadani ya, cuma langsung santri itu tersebut langsung sholat udah gitu aja, karena itu tadi jarang ada jamaahnya ya, jarang ada jamaahnya. Sering sekali santri itu sholat sendiri, dan suatu ketika waktu sholat subuh itu ya dirinya itu adzan sendiri, puji-pujian sendiri, lalu ngimamnya sendiri, nggak ada jamaahnya satupun. Nah itu ya waktu itu ya, lalu dirinya sholat sendiri ya, mungkin itu diniatin menjadi imam. Setelah sholat selesai kan salam, lihat kanan, ternyata belakang barisan banyak sekali, salam lagi, barisan banyak sekali, sudah tutup, dilihat kembali sudah nggak ada. Nah itu ternyata siapa? Nah, itu barisan jin banyak yang sholat. Makanya jika ada orang yang nggak percaya sama jin ya itu ya gimana, karena jin itu juga ada dan Allah bisa memberikan izin kepada orang yang mampu melihatnya. Nah, itu berkali-kali itu ketika sholat ada jin, dan ketika itu sedang di rumah ada yang totok-totok dibuka ternyata juga jin. Dan kisah-kisah itu sangat-sangat membuat saya itu merinding ya, karena santri itu tidak takut sama sekali dengan apa yang namanya dengan jin, dengan makhluk halus apapun nggak takut, karena beliau ini santri ini merasa bahwasanya di sini itu saya diperintahkan oleh kiai saya ya, mau nggak mau gimana pun ceritanya, yaitu sampai anak-anaknya itu ya, sampai itu nggak betah, mau ayo kita pindah saja, jangan di sini tuh pokoknya anak-anak nggak ada yang betah, istrinya pun nggak betah, tapi dirinya masih ingat ini adalah pesan kiaiku, hidup semati aku berusaha akan hidup tetap di sini, seperti itu. Karena itulah orang yang taklim, yang ikut perintah gurunya, mau gimana mau apapun ujiannya tetap di situ. Bahkan sampai ya waktu itu ada salah satu anaknya meninggal karena ya itu merupakan ya ada bumbu-bumbu dari orang-orang situ. Jadi ada yang main dunia hitam, dan ada adiknya juga yang dulunya sering terjadi ya, terus waktu di masjid kakinya kena paku, terus satu tubuh itu kejang-kejang semua, katanya mau melihat apa dan sebagainya. Pokoknya itu ujiannya sangat berat sekali. Anak-anaknya bisa melihat hal seperti itu, mereka ketakutan, anak-anak mereka ketakutan ya. Tetapi ya karena berjalannya masa itu lama-lama mereka juga membiasakan diri. Tetapi itu ada satu yang meninggal, itu karena ya salah satu sebabnya itu juga karena ada hal yang mistis ya. Tetapi ya saya tidak meyakini 100% bahwasanya itu semua dari mistis, enggak, pasti karena ada mistis juga di situ ada yang non mistis, seperti itu ya, ada medis dan non medis, itu sudah pasti. Karena itulah tadi ujiannya para santri ketika ditugaskan di daerah-daerah yang abangan itu, wah itu masya Allah, itu tugas yang amat sangat berat, dan itu harus dijalankan oleh santri tersebut. Dan kiai si santri ini sudah meninggal, lah mau nggak mau ya nggak bisa mengeluh, harus lakukan apa yang bisa lakukan saja, seperti itulah merupakan kesetiaan santri dengan kiai. Kalau kalian gimana, setia sama kiainya enggak? Nah, kalau bisa ya itu disetia sama kiai sehidup semati ya, karena gimana ya. Nah yang namanya kiai itu merupakan guru rohani, sedangkan guru sekolah itu adalah guru jasmani.
Guru jasmani kita pinter, kita bisa bekerja, kita bisa ini itu ketika kita mati semua tidak akan dibawa. Tetapi yang namanya guru rohani, mereka mengajarkan tentang apa yang masuk dalam hati kita, dan ketika kita mati itu akan dibawa. Itu namanya guru rohani, yaitu guru ngaji, itu namanya guru rohani. Dan semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.